pemirsa, sesudah Wush yang merupakan kereta cepat Jakarta-Bandung yang ada di samping saya saat ini, Indonesia bakal membangun kereta cepat lainnya yang menghubungkan Jakarta dengan Surabaya, yakni proyek kereta cepat Merah Putih yang menghubungkan Jakarta-Surabaya yang menurut rencana akan melalui Cirebon dan juga Semarang. Mari mengulas profil dari kereta cepat Merah Putih Jakarta-Surabaya bersama saya. PT Industri Kereta Api Persero atau INKA bersama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN tengah mengembangkan rangkaian kereta cepat buatan dalam negeri bernama Kereta Cepat Merah Putih. Berbeda dengan kereta cepat Wush yang diproduksi China, proyek kereta cepat Merah Putih nantinya akan berjalan di jalur utara, menghubungkan Jakarta, Cirebon, Semarang, dan berakhir di Surabaya. Produksi kereta cepat Merah Putih nantinya akan dilakukan oleh PT INKA. Kereta cepat buatan dalam negeri ini ditargetkan rampung diproduksi pada 2025 dan melakukan uji coba pada 2026. Senior Manajer Humas dan Kantor Perwakilan INKA, Agung Dwi Cahyono mengatakan, prototipe Karbadi dan bugi kereta cepat lokal ini ditargetkan dapat rampung diproduksi pada 2024 untuk kemudian diuji konstruksinya. Departemen Produk Industri Institut Teknologi 10 November atau ITS juga turut ambil bagian dalam membuat rancang bangun prototyping kereta cepat Merah Putih. Ketua Tim Peneliti Rancang Bangun dan Prototyping Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Agus Widarto menjelaskan pengembangan kereta cepat buatan anak bangsa ini dimulai pada 2019. Agus mengungkapkan proyek ini menghubungkan Jakarta-Surabaya hanya 3 jam 40 menit atau kurang dari 4 jam saja. Ya, dari sisi teknologi kalau kita lihat kecepatan ya, jadi selama ini perkeretaapian kita ini kecepatannya antara 80 sampai 120 km per jam. Jadi kereta kita lihat Jakarta Surabaya itu sudah bisa ditempuh dengan waktu 8 jam. Dengan kereta cepat ini seandainya nanti ini diimplementasikan itu bisa ditempuh dalam waktu 3 jam 40 menit. Saat ini riset yang selesai dilakukan melingkupi pengerjaan desain envelope cabin dan kokpit. Bukan hanya itu, ada juga studi Human Factors Engineering, ergonomics, pengujian aerodinamis, serta perancangan dan pengujian struktur Karbadi. Riset ini mendapatkan pendanaan riset inovatif produktif atau RISPO kompetisi LPDP sebesar Rp4,895 miliar selama 3 tahun penelitian. Suatu industri di perkeretaapian itu adalah ketika dia bisa membuat dan merancang kereta cepat. Jadi dengan kereta cepat ini akan terjadi akselerasi penguasaan teknologi ya, baik di pihak perguruan tinggi ya sebagai peneliti ya, dan juga ada BRIN di sini yang juga bertindak sebagai mitra peneliti ya, lembaga riset dan pengujian, dan juga PT INKA sebagai manufaktur. Jadi di sini kita akan ada lompatan teknologi dengan kita masuk ke domain kereta cepat ini. Selain itu, dari segi teknologi, rancang bangunan yang dikerjakan Agus Widarto ini mampu menunjang kecepatan kereta. Dengan rancang badan buatannya, kereta cepat Merah Putih mampu digeber maksimal hingga 250 km per jam dengan operasionalnya di angka 200 sampai 250 km per jam. Tak heran, Jakarta-Surabaya bisa ditempuh kurang dari 5 jam saja. Bahkan, jika membandingkan dengan kereta cepat lain di Asia Tenggara seperti Laos, masih dianggap sebagai kereta semi cepat karena hanya dioperasikan hingga kecepatan 160 km per jam. Agus Widarto sendiri optimistis, produk rancangannya tidak kalah dengan negara-negara maju yang sudah identik dengan kereta cepat seperti Jepang, Prancis, Jerman, dan lainnya. Dengan pengembangan kereta cepat Merah Putih, maka ke depan Indonesia tidak perlu lagi berpangku kepada negara lain, khususnya soal prasarana kereta cepat.
Indonesia sudah mampu memproduksi dan tidak perlu lagi impor. Ya, di suatu hari kita sudah tidak tergantung lagi dengan produk-produk impor, ya. Misalnya kursi kereta api ya, yang sekarang ini kelas eksekutif kita masih banyak impor, ya. Sleeper seat yang banyak impor kita sudah bisa bikin dalam negeri, ya. Dan juga teknologi car body yang selama ini masih menggunakan steel structure, ya, sekarang sudah menggunakan aluminium extrusion, ya, dengan manufacturability yang sangat bagus. Lantas, akankah masyarakat tertarik untuk menaiki kereta cepat Jakarta-Surabaya ini? Udah tahu, Mbak? Tertarik banget, soalnya kan biasanya kalau Jakarta-Surabaya itu kan biasanya nyampe 12 atau 11 jam. Cuma untuk saat ini kan kayaknya kereta cepat itu bakal jadi solusi yang bagus sih, Mbak. Karena katanya bisa nyampe 3 jaman ya. Iya, paling kurang lebih kayak gitu sih. Harapannya bisa segera di launching, terus harganya bisa lebih murah sih, Mbak. Baru tahu sih Mbak, baru tahu sekarang. Kalau aku sendiri kan karena itu kan kereta cepat dari Jakarta ke Surabaya ya. Kebetulan kan aku juga ada keluarga nih di Surabaya. Jadi mungkin aku bisa mau pakai fasilitas itu sih. Soalnya kan kalau misalkan ada kebutuhan urgent tentang keluarga kan bisa memotong waktu juga ya, kayak lebih cepat juga gitu. Jadi lebih menghemat waktunya juga sih. Jadi kemungkinan aku bakal menggunakan itu. Harapannya untuk kereta cepat dari Jakarta ke Surabaya itu nantinya semuanya tuh baiklah, maksudnya dari segi pembangunannya atau dari segi apa sih namanya perjalanannya juga gitu, lebih ini aja. Oh ya, untuk harganya juga semoga masuk di kantong semua kalangannya gitu ya. Kagum merupakan suatu understatement. Rasa bangga yang luar biasa terhadap negeri sendiri karena mampu merancang dan akan membangun kereta cepat buatan karya anak bangsa. Diharapkan dengan hadirnya era kereta cepat dapat turut berdampak kepada peningkatan produksi komponen dalam negeri dengan mengurangi impor serta dapat selesai dan dioperasikan tepat waktu dengan infrastruktur yang baik pula. Demikian dari Jakarta, Shania Latas dan juru kamera Ari Budi, tim liputan CNBC Indonesia.